Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sri Susanti SPD. Saya adalah guru kimia di SMK Yadika Tanjung Sari Sumedang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan secara daring di SMK Yadika Tanjung Sari Sumedang. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang. Oke, semangat sekali hari ini ya belajarnya. Iya. Anak-anak, sudah siap kan belajar hari ini? Semangat, siap ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, Rehan, silahkan berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rehan untuk kesediaannya memimpin doa. Sekaligus nanti kita lihat kesiapan dari kalian. Sudah siap atau belum belajar hari ini? Dari seragamnya, dari alat tulisnya, dan yang lainnya ya. Oke, Ibu absen dulu. Yang pertama Abdan Muzaki. Ada Abdan Muzaki? Ada, Bu. Ada, mana lihat coba seragamnya. Mana Abdan? Ada, Bu. Sudah rapi ya Abdan ya? Sudah, Bu. Oke, Abdillah ada? Ya, makasih. Abdillah? Ada, Bu. Abdillah ada. Kemudian Chandra. Hadir, Bu. Chandra Immanuel hadir. Sudah siap Chandra? Seragamnya sudah oke ya? Oke. Mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ikatan ion, Bu. Ikatan Ada yang masih ingat? Ikatan ion, Bu. Oh iya, ion. Ya, maaf. Ikatan ion. Oke. Ikatan kovalen itu akan kita pelajarinya hari ini. Nah, berarti yang tadi jawab ikatan kovalen sudah belajar berarti ya? Mantap, berarti bagus ya, sudah belajar. Nah, betul sekali minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah atau telah mempelajari mengenai ikatan ion. Ada yang tahu ikatan ion itu apa? Masih ingat nggak ikatan ion itu apa? Atau masih ada tidak di bukunya? Masih mencatat ikatan ion itu apa sih? Coba siapa yang mau jawab ikatan ion itu adalah? Ada yang mau jawab? Ada yang mau Saya, jawab? Bu. Saya, Bu. Ikatan ion ya, Bu. Siapa ini? Oke, siapa yang mau jawab ini? Ya? Ikatan. Oh, Ray Valen. Iya, siap. Silakan Ray Valen. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk melalui serah terima elektron dan terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Oke, jadi menurut Ray Valen, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron ya. Kemudian juga di sini terbentuknya antara unsur logam dengan non-logam. Betul? Betul atau tidak? Betul, Bu. Oke, iya betul ya. Jadi tentu kalian masih ingat
apa itu ikatan ion ya. Jadi ikatan ion itu seperti yang tadi sudah Ray sebutkan ya, kita sudah pelajari minggu lalu atau pertemuan di nah hari ini seperti yang kita rencanakan, kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen tunggal ya. Jadi ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Itu kompetensi dasarnya ya, masih sama dengan kompetensi dasar yang ikatan ion minggu kemarin. Kemudian tujuan pembelajarannya apa hari ini? Nah, Ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen. Tujuannya adalah yang pertama, setelah belajar ikatan kovalen, diharapkan anak-anak sekalian itu mampu menganalisis proses pembentukan senyawa kovalen tunggal. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu menyimpulkan terjadinya ikatan kovalen dan rumus kimia senyawa kovalen. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu meramalkan rumus kimia senyawa kovalen. Kemudian nanti kan ada diskusi ya. Nah, setelah atau ketika proses diskusi tersebut diharapkan kalian bisa komunikatif dengan teman-temannya, dengan ibu juga seperti itu. Nah, setelah diskusi kalian nanti akan presentasi ya, mempresentasikan hasil. Sehingga di sini tujuannya kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai ikatan kovalen. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, oke siap. Iya, terima kasih. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini adalah yang pertama mengenai pembentukan ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kedua, rumus kimia senyawa kovalen, dan yang ketiga adalah struktur Lewis senyawa kovalen. Nah, ini sudah tadi ya, apa itu ikatan ion. Nah, kemudian kita simak nih, Ibu punya artikel mengenai air bersih. Oke, nah di sini ada artikel yang Ibu ambil dari internet ya, dari promkes.kemkes.go.id, manfaat air bersih dan menjaga kualitasnya. Nah di sini air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Ya, makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Kemudian, air dalam tubuh manusia sangat berfungsi untuk mengisi cairan dalam tubuh dengan meminum air ini. Ya, selain untuk penghilang rasa haus dan manfaat utama lainnya, air juga memiliki manfaat lain yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Nah, salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah dengan menggunakan air bersih sehari-hari. Karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air yang kita gunakan sehari-hari seperti misalnya untuk minum, kemudian memasak, mandi, dan yang lainnya harus dalam keadaan bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk. Kemudian dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit seperti misalnya ada diare, kemudian kolera, disentri, tipes, dan penyakit yang lainnya. Nah, untuk itu wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Maaf. Kemudian berikut ini adalah beberapa tips dalam menjaga kualitas air bersih di lingkungan. Yang pertama, pisahkan jarak antara sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Kemudian sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Kemudian sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Kemudian yang selanjutnya, lantai sumur sebaiknya kedap air atau diplester dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumurnya ditutup. Ya. Kemudian ember penampung air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai. Kemudian dijaga kebersihannya. Dan yang terakhir, air harus dijaga kebersihannya dengan tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, kemudian tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Nah, ini manfaat air bersih, artikelnya seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari
artikel tersebut. Intinya apa sih? Coba. Intinya menggunakan air bersih. Inti Bu. dari Inti artikel dari yang artikel tadi Ibu yang bacakan, penggunaan air Air bersih. bersih. Air bersih. Oke, penggunaan air bersih. Iya, jadi kita harus betul-betul menjaga kualitas air agar bisa apa? Bisa digunakan, Terjaga kualitasnya. Agar air tersebut bisa terjaga kualitasnya. Iya, betul. Jadi harus dijaga ya kualitasnya agar nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Air. Oke, ada pertanyaan tidak dari artikel ini? Ada? Oke, Fajar. Fajar, bagaimana Fajar? Oke, di air itu ada unsur apa saja? Sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang tahu air itu terdiri dari unsur apa saja? H2O. Bantu Fajar. Fajar. H2O. Oke, Chandra Immanuel, H2O betul sekali, itu rumus kimia dari air ya Fajar. H2O berarti air tersebut dia terdiri dari unsur apa saja? H itu apa, unsur apa H? Hidrogen? Bukan. Hidrogen, betul. Betul sekali hidrogen ya. Kemudian O itu apa? Oksigen. Oksigen. Oke, siap. Terima kasih. Jadi Fajar, air itu berarti dia tadi rumusnya menurut Chandra itu rumusnya adalah H2O. Nah, kalau H2O berarti terdiri dari hidrogen dan oksigen. Seperti itu Fajar ya. Ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Nah, sebelum kita ke ikatan kovalen, di sini Ibu ada komik nih. Ada komik pembelajaran. Nah, di sini komiknya mengenai ada dua apa ini ya? Dua tokoh lah, dua monster ini ya. Nah, yang pertama, nah ini silakan bisa dilihat dulu. Ini merupakan analogi dari pembentukan ikatan kovalen. Nah, bagaimana, sudah paham? Sudah paham? Paham, Bu? Paham. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih Kapten. Ulang alikan ya. Pesawat ulang alik itu pesawat yang biasanya kita pakai kemana? Pernah tidak menggunakan? Ini beda, ini adalah gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini dia lambangnya adalah H ya. Kemudian membentuk molekul. Jadi hidrogen yang satu berikatan dengan hidrogen yang lain, membentuk H2 atau molekul hidrogen. Nah, untuk membentuk molekul H2, satu atom hidrogen harus berikatan dengan satu atom hidrogen yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Nah, pada molekul H2 itu terdapat ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Begitu. Kalau kemarin ikatan ion itu sama, sebetulnya poinnya atau intinya sama ya. Jadi unsur yang satu berikatan dengan unsur yang lain membentuk suatu ikatan. Hanya sifatnya saja yang berbeda di sini. Untuk senyawa kovalen tadi sudah disebutkan oleh Ray ya, bahwa ada ikatan atau senyawa atau ikatan kovalen ini dia beda dengan ikatan. Pastinya kita simak modul yang sudah kalian terima ya. Sudah diterima kan kemarin modulnya? Nah ini adalah modul ikatan kovalen tunggal. Jadi di sini ikatan kovalen ini dia isi yang ada di dalam modul ini adalah yang pertama pembentukan ikatan kovalen, kemudian yang kedua rumus senyawa kovalen, yang ketiga rumus struktur dari senyawa kovalen. Oke, kemudian nah pembentukan ikatan kovalen. Bagaimana atom berikatan antara atom yang satu dengan yang lainnya? Salah satunya adalah dengan membentuk ikatan kovalen. Nah, dalam banyak kasus di sini Senyawa ionik tidak menguntungkan secara energi. Misalnya pembuaran kation mungkin memerlukan masukan energi yang terlalu besar untuk dipulihkan oleh energi yang dilepaskan ketika anion terbentuk dan padatan ionik dihasilkan.
Nah, kemudian ada dua persyaratan utama bagi suatu atom untuk memerlukan ikatan kovalen dan membuat molekul. Yang pertama, kalau kita mau berikatan, itu kan daya tariknya harus cukup kuat ya, agar bisa berikatan. Nah, sama ikatan kovalen juga seperti itu. Jadi, perlu ada daya tarik yang cukup kuat antara elektron di setiap atom. Ya, kemudian perlu juga ada ruang di tingkat energi terluar dua atom agar bisa berikatan. Senyawa kovalen ini yang kedua. Bagaimana sih kita membuat atau menentukan rumus kimia suatu senyawa kovalen? Tentu saja mengacu pada aturan oktet. Ya, jadi aturan oktet itu rumus struktur sama dengan ikatan ion, ada rumus Lewis, ada rumus struktur juga. Ya, nah H2 misalnya seperti ini. Rumus Lewisnya H, di sini ada titiknya 1, 2. Yang membedakan ini apa? Titik yang satu dengan titik yang lain nih. Yang membedakannya apa sih? Nah ini. Titiknya yang membedakannya apa? Coba Warnanya, lihat Bu. di situ. Yang ini nih. Nah, warnanya. Oke. Nah, di sini untuk agar kalian tidak bingung sebetulnya ya, kenapa diberikan warna yang berbeda? Agar kalian tidak bingung. H yang ini, titik merah yang ini punya H yang sebelah kiri misalnya, sedangkan titik merah yang hijau atau titik yang hijau ini punya H yang sebelah kanan ya. Rumus bangunnya seperti ini. Dia karena ikatan kovalen tunggal, maka ditanda atau tandanya adalah strip ya. Strip seperti ini, satu saja karena tunggal. Nah, kemudian yang kedua HCl, rumus molekulnya HCl. Rumus Lewisnya seperti ini ya. Ada H, ada Cl. Nah, yang hijau ini dia adalah elektron punya H ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Kemudian ada HCl. HCl ini rumus Lewisnya seperti ini ya. Jadi ada H, kemudian di sini ada titik hijau 1. Nah, titik hijau 1 ini dia elektron valensi punya H. Sedangkan ada titik merah di sini jumlahnya 7. 7 ini adalah 7 ini adalah elektron valensi punyanya Cl ya, karena Cl elektron valensinya 7 sehingga mereka berikatan membentuk senyawa atau molekul HCl. Rumus bangunnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini H2O yang tadi ya, H2O seperti ini. Nah, itu untuk modulnya. Apakah ada pertanyaan lainnya setelah Ibu sampaikan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti sekarang waktunya kita untuk diskusi ya, seperti biasa. Kita diskusi, kita bagi dulu kelompoknya ya. Oke. Yang pertama, kelompok 1 ada Muhammad Fajar, kemudian Abdan, Abdillah dan Ismail. Kelompok 2 Chandra, M Rifa, M Faisal, M Ihsan. Kemudian kelompok 3 Nur Hartanto, Nathaniel, Ray Valen dan Gibran. Kemudian kelompok 4 Rehan, Rizky Aulia dan Samsul. Ya. Sudah oke ya? Tolong nanti didiskusikan, bisa di sini diskusinya, kalau ada pertanyaan bisa juga di WA group ya. Silakan waktunya untuk diskusi 10 menit cukup ya. 10 menit cukup? Oke, silakan. Ya, mulai dari sekarang silakan diskusikan. Secara ini aja di WA group ya. Atau di sini juga boleh. Ya, silakan dimulai. Gimana? Bisa? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya Ismail ya? Alhamdulillah. Kalau ada kendala silahkan bisa ditanyakan ya, bisa kita diskusikan di sini ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak? Atau lancar diskusinya? Halo? Lancar. Oke, alhamdulillah kalau lancar. 3 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Ya, Bu, sama Abdillah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Akan membahas nomor 1 terlebih dahulu atau kegiatan 1 terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau menjawab
Siapa yang mau menjawab kegiatan 1? Abdillah, Bu. Nih, Ibu membuat dulu judulnya. Siapa? Abdillah, Bu. Abdillah. Abdillah atau siapa tadi? Abdan atau Abdillah? Abdillah ya? Abdillah, Bu. Abdillah. Oke. Nah, Ibu sudah membuat judul. Abdillah. Oke, Abdillah akan mencoba untuk membahas atau menjawab kegiatan 1. Silahkan Abdillah. Dibacakan ya. Kegiatan ion biasanya terjadi ketika satu atom mudah kehilangan satu atau lebih elektron dan atom lain mendapatkan satu atau lebih elektron. Namun beberapa atom tidak akan menyerah atau mendapatkan elektron dengan mudah. Namun mereka masih berpartisipasi dalam pembentukan senyawa. Bagaimana caranya? Ada mekanisme lain untuk mendapatkan kulit valensi lengkap, yaitu dengan berbagai elektron. Ketika elektron berbagi elektron, Bu. Ketika elektron dibagi antara dua atom, mereka membuat ikatan yang disebut ikatan kovalen. Oke, jadi ada mekanisme lain untuk mendapatkan kulit valensi lengkap, yaitu dengan berbagi elektron gitu ya. Ketika elektron dibagi antara dua atom, mereka membuat ikatan yang disebut ikatan kovalen. Ya, yang lainnya gimana? Sama jawabannya? Atau ada yang berbeda? Ya, Bu. Ya. Sama, Ismail? Sama, Bu. Sama, oke. Berarti sudah ya kegiatan 1. Terima kasih Abdillah. Kita lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Siapa yang mau bahas kegiatan kedua? Silahkan raise hand. Aku, Bu, kegiatan 2 aku. Siapa ini? Oh, Nathaniel. Oke, silakan Nathaniel. Kegiatan 2, mari kita ilustrasikan ikatan kovalen menggunakan atom H. Dengan pemahaman bahwa atom H hanya membutuhkan 2 elektron untuk mengisi subkulit 1s. Dari contoh di atas, coba kalian definisikan apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk karena elektron antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, Bu. Iya, ikatan yang terbentuk antara, dengan cara apa tadi Nathaniel? Maaf. Ikatan yang bisa diulangi Nathaniel? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena berbagi sharing elektron antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Berbagi ya? Berbagi atau apa tadi? Sharing? Iya. Oke, jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena ada pembagian gitu ya, atau sharing elektron antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Yang lainnya bagaimana? Sama ya, Nur Hartanto? Nur Hartanto sama jawabannya? Sama, Bu. Anto sama? Intinya sama begitu ya. Oke, kalau sudah oke, kegiatan 2 terima kasih Nathaniel. Kita lanjut ke kegiatan ketiga. Siapa yang mau jawab kegiatan ketiga, yang mau presentasi kegiatan ketiga ini? Oh, Anto. Oke, silakan Anto. Analoginya bagaimana? Analoginya itu seperti saya kan mau sepedaan misalnya sama Rehan, tapi sepeda saya itu banyak kayak bitu apa sih bitu? Bocor. Oke. Nah, terus? Bannya bocor, terus kalau sepeda Rehan itu nggak ada rantainya. Nah, jadi di saya ada cadangan rantai. Nah, di si Rehan ada cadangan ban. Jadi saya meminjamkan rantai cadangannya buat Rehan
Rehan meminjamkan ban cadangannya buat saya agar bisa bersepedahan bareng. Jadi saling meminjamkan. Saling meminjamkan. Oke, jadi sepedanya dipakai bareng-bareng begitu ya. Yang satu rusak rantainya, yang satu rusak. Oke, yang satu rusak bannya. Bisa sepedahan bareng gitu ya. Nah, maka si komponennya gitu di sharing gitu ya. Gitu Rehan. Rehan lagi. Nur. Begitu ya, intinya begitu ya. Hanto ketawa-ketawa. Ya, analoginya seperti itu ya. Jadi intinya dari ikatan kovalen ini dia sharing atau berbagi agar bisa dipakai bersama-sama. Begitu. Sharing apa? Sharing elektron. Seperti itu ya. Terima kasih Nur Hartanto. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Iya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kegiatan 4. Siapa yang mau jawab kegiatan 4? Kegiatan 4. Aku, Bu. Siapa ini? Aku. Mana aku? Oh, Rehan. Oke, silakan Rehan. Tidak terlihat dari sini, Rey. Pembentukan ikatan kovalen antara H dan Cl. Ada elektron valensinya 1. Iya. Kalau Cl, elektron valensinya 7. Struktur Lewis hidrogen itu titiknya 1. Kalau Cl titiknya ada 7. Nah, pembentukan ikatan kovalen antara atom H dan atom Cl adalah jadi atom hidrogen memerlukan 1 elektron agar stabil. Nah, didapatnya dari klor. Klor juga butuh 1 elektron agar stabil. Jadi hidrogen dan klor sama-sama membutuhkan 1 elektron agar mereka stabil. Sehingga mereka akan berikatan dengan cara penggunaan sama elektronnya. Ini gambarnya, Bu. Nah, Mana? Oh iya. Oh itu hanya 1 titiknya. Oke. Aduh. Nanti dikirim lagi di grup di WA grup ya. Itu sudah jelas. Oke, hanya 1. Oke, terima kasih. Nah, dikirim jangan lupa di grup ya jawaban-jawabannya ya. Kegiatan 1, 2, 3, 4 semuanya kirim di grup ya. Oke, terima kasih Rehan, betul ya seperti itu untuk pembentukan HCl. Nah, terima kasih Rehan. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan 5. Oke, siapa yang mau menjelaskan kegiatan 5? Oh, Samsul raise hand. Oke, silakan. Samsul Arif. Silakan Samsul. Gambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen pada metana CH4. CH4 terbentuk melalui ikatan kovalen. CH4 terbentuk melalui ikatan kovalen di mana 1 elektron dari atom C berikatan dengan 1 elektron dari atom H. Sehingga terjadi pemakaian bersama elektron. Ini gambarnya, Bu. Mana? Gambarnya. Oke, C-nya titiknya berapa itu, Samsul? 4. Oke, H-nya berapa titiknya? 1. Oke. Jadi pembentukannya seperti itu ya, di dalamnya terdapat ikatan kovalen. Oke, terima kasih Samsul. Nanti jangan lupa kirim di WA grup ya jawabannya. Terima kasih Samsul. Oke. Ya, Bu. Iya. Kemudian nih, sekarang yang terakhir. Nah, ini buatlah molekul H2 dengan menggunakan plastisin. Sudah punya kan ya plastisinnya ya? Sudah punya plastisinnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. H2 berarti. Ada. Oke. Siapa yang mau menunjukkan? Saya minta dari tiap kelompok ya menunjukkan satu kelompok satu model plastisin. Kelompok 1 siapa? Ismail.
Iya, Bu. Ismail mau menunjukkan apa? Molekulnya. Ini, Bu, ini. Mana coba lihat. Ini, Bu. Itu warna apa Ismail? Warna oranye, Bu. Warna orange. Oke, itu ininya ada berapa? Itu pakai apa? Menyambungkan satu yang bulat-bulat itu pakai apa? Pakai lilin, Bu. Sama lidi. Pakai lilin. Oh, lidi. Lidinya ada berapa, Ismail? Berapa, Cina? 2. Lidinya Ada 1, Bu. berapa? Ada 1. Oke, terima kasih. Itu bulatannya sama atau beda? Ukurannya? Sama, Bu. Bulatnya sama atau beda? Sama. Oke, terima kasih Ismail. Yang Ya, lainnya Bu. kita nanti bahas terakhir ya. Terima kasih Ismail. Bagus ininya bentuknya. Yang kedua siapa yang mau menunjukkan kelompok 2? Saya, Bu. Rizky atau Rifa? Ini yang raise hand siapa ya? Rifa, Bu. Yang raise hand siapa? Rifa. Rifa. Oke, Rifa. Maaf. Silakan Rifa. Mana hasilnya? Ini, Bu. Oh, itu. Warna apa itu? Biru ya? Oke. 1 juga Biru. lidinya itu Rifa. Pakai lidi juga itu ya? Iya, sama, Bu. Oke. 1. Lidinya 1 ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian itu si ukurannya sama atau beda, Rifa? Bulatnya, bulat yang 1 dengan bulat yang satunya lagi. Sama? Sama, Bu. Sama, oke. Warnanya juga sama itu, Rifa. Sama ya? Iya, sama, Bu. Oke, terima kasih Rifa. Bagus sekali H2-nya. Ya, Bu. Iya. Kemudian kelompok 3 siapa yang mau menunjukkan? Kelompok 3 siapa yang mau menunjukkan? Gibran. Oke, Gibran raise hand ini. Silakan Gibran. Mana? Oh, molekulnya warna kuning ya. Iya. Oke, hampir sama juga ya seperti yang tadi, cuma ini beda warnanya saja. Mana Gibran lagi? Oh iya. Kuning gitu ya. Tapi sama itu ya. Bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama. Terima kasih Gibran. Kemudian yang terakhir, the last team siapa? Oke, Rizky Hamdan. Mana Ki? Ini, Bu. Mana Rizky? Warna apa itu? Hijau ya? Di mute itu Rizky. Rizky jangan di mute. Warna hijau, Bu. Oh, warna hijau. Kemudian oh iya, ukurannya sama ini Ki. Sama, Bu. Sama. Oke. Waduh, itu lidinya ya. Oke, siap. Terima kasih Rizky. Ya, Bu. Iya. Oke ya, jadi kita bahas untuk bentuk molekul ya. Jadi yang pertama untuk bentuk molekul itu ukurannya karena di sini H2 ya. H2 itu hidrogen ya, terdiri dari atom H. H-nya ada 2. Berarti kan atomnya sama ya, hidrogen dengan hidrogen. Berarti kalau kita ingin menciptakan atau membentuk suatu model atau bentuk molekul antara unsur yang sama seperti ini, hidrogen dengan hidrogen, berarti hidrogennya ada 2, bentuknya harus sama, kemudian kalau bisa warnanya juga sama agar nanti tidak bingung. Biasanya kalau untuk model-model seperti ini, unsur yang satu dengan unsur yang lain, membedakannya adalah dari ukuran, kemudian dari warna, seperti itu ya. Jadi yang tadi kalian buat itu sudah bagus ya, terima kasih. Nah, kita samakan persepsi mengenai ikatan kovalen. Jadi seperti yang sudah kalian diskusikan hari ini, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Kemudian ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama atau share elektron agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Nah, atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non-logam. Nah, itu mengenai ikatan kovalen. Ibu, contohnya apa saja ikatan kovalen? Nah, ini banyak ikatan kovalen yang terdapat di sekitar kalian. Jadi, jangan
dianggap oh ini mah tidak penting misalnya. Semua yang ada di sekitar kalian itu adalah atau merupakan unsur-unsur senyawa-senyawa yang penting bagi kehidupan kita semuanya. Contohnya ada air, kemudian juga ada metana, ya, kemudian ada asam klorida. Nah, itu contoh ikatan kovalen dalam senyawa. Karena diskusinya sudah selesai, kita akan lanjutkan ke pengumuman, ya. Ibu akan umumkan best team of the day, ya. Tim terbaik hari ini, ya, dilihat dari apa, Bu? Dilihat dari dilihat dari apa ya, keaktifannya, kemudian ya ketepatan jawabannya dan yang lainnya, ya. Untuk saat ini, hari ini best timnya jatuh ke kelompok Muhammad Fajar. Muhammad Fajar kelompok berapa? 1 ya? Oke. Selamat untuk Muhammad Fajar. Ini mendapatkan piala nih dari Ibu ya. Mendapatkan bintang dari Ibu. Selamat ya untuk kelompok yang lain. Jangan berkecil hati, nanti kan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Nah, kemudian tolong nanti diaktifkan lagi atau ditingkatkan lagi keaktifannya ya agar bisa menjadi best team. Sekarang kita akan mulai kuisnya. Nah, kalian silahkan dilihat di grup WA-nya, itu Ibu sudah share link untuk kuisnya ya. Kalian nanti mengisi Google Form ya, kuisnya di Google Form. Oke, tolong dilihat ya, dilihat kemudian dikerjakan kuisnya. Sebentar saja, 3 menit saja ya. Ya, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai, untuk kuisnya juga sudah selesai. Jadi tolong nanti disiapkan untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3 dan ikatan kovalen koordinasi. Ya, nanti untuk nilai kuis hari ini Ibu akan share juga di grup WhatsApp-nya ya. Oke, baik anak-anak, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Kemudian belajar yang rajin ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Iya, Silakan bisa